A day in my life aku sebagai ibu rumah tangga. Hai semua, selamat pagi. Nah ini aku baru bangun sekitaran jam setengah 7 gitu. Karena ini hari Minggu jadi gak apa-apa lah ya, bangunnya agak siangan gitu. Setelah matiin AC, buka-buka tirai jendela. Nah ini aku coba untuk keluar dan ternyata masih gelap, belum ada yang bangun. Terus aku kamar mandi aja dulu untuk cuci muka dan bersih-bersih gitulah ya. Biasa kalau di pagi hari kita ke kamar mandi untuk buang pembuangan ya. Udah ngerti lah ya teman-teman pembuangan apa. Nah ini udah selesai aku cuci muka dan bersih-bersih. Ini aku keluar lagi untuk menuju ke dapur untuk mempersiapkan sarapan dulu. Nah ini penampakan dapur aku di pagi hari sangat berantakan ya, karena ada sisa piring-piring kotor gitu. Tadi malam ada bekas makan gitu. Nah ini aku cek kamar anak-anak aku, ternyata mereka udah bangun dan mereka udah main handphone aja karena ini hari Minggu. Jadi aku bolehin gitu main handphone. Nah ini aku gercep aja langsung untuk masak air untuk masak sarapan gitu ya. Nah ini nengok keluar, ternyata sampahnya pada tumpah semua karena ada kucing gitu ya masuk di garasi. Nggak tahu dia sembunyi di mana gitu, jadi ngacak-ngacak sampah gitu. Ya udah aku bersihin aja. Ini sampahnya memang udah kebetulan penuh juga sih ya, jadi udah waktunya untuk dibuang gitu. Tadi malam nggak sempat gitu ya untuk ngebersihin ya, maksudnya ngikatnya gitu ya karena udah kepenuhan. Jadi ya udahlah diacak-acak kucing jadinya. Untuk si sampah ini biasanya kalau udah penuh gitu aku ikat plastiknya, terus aku taruh di luar gitu ya supaya nanti sekalian buangnya untuk sampah-sampah semuanya. Nah ini udah selesai aku bersihin semuanya, sekalian aja aku ikat gitu supaya jangan diacak-acak kucing lagi, lalu aku taruh keluar gitu. Lanjut aku mau beresin dapur dulu. Ini ngelap-ngelap di bagian sini, terus ini piring ada yang udah dicuci gitu, terus aku masukin aja ke rak piring karena aku mau nyuci piring lagi biar yang ini tiris gitu dia. Nah ini tempat nasinya aku sekalian lap-lapin karena nasinya udah habis gitu ya, nanti mau masak nasi yang baru, jadi harus kukernya gitu aku lap-lap. Kadang kan dia berembun gitu ya, banyak air embunnya gitu. Nah ini air termosnya juga aku pindahin ke sini yang semalam punya, jadi aku mau isi lagi nanti yang baru. Sebelum airnya mendidih, nunggu airnya mendidih, aku mau cuci piring yang sisa tadi malam, bekas makan-makan gak jelas gitulah ya. Karena kalau malam itu, malam minggu biasanya apalagi kita suka ngemil-ngemil atau makan-makan yang gak jelas sampai malam gitu ya. Jadi ini piringnya belum aku cuci gitu. Kalau udah malam terkadang males ya untuk megang air gitu, jadi ya udah besok paginya aku cuci. Makanya ini piringnya agak numpuk gitu ya. Tapi kalau piring yang bekas makan malam aku udah cuci karena langsung dicuci gitu ya, karena nanti takutnya bau. Nah ini karena makannya nggak terlalu, nggak makanan berat gitu istilahnya ya, jadi ini dicuci besoknya. Nah ini kebetulan lagi nyuci piring, air panasnya udah mendidih, langsung aku masukin ke dalam termos. By the way aku pakai termos ya karena anak-anak aku masih minum susu, jadi harus ready gitu ya air panas, karena aku nggak pakai dispenser. Ada sih dispenser tapi aku nggak pakai karena ya tahu sendiri ya kalau dispenser itu listriknya mahal. Jadi diakalin aja pakai air termos gitu ya, disediain gitu. Jadi kalau ada yang mau perlu air panas, jadi udah ada yang ready gitu ya, nggak perlu masak-masak air lagi. Biasanya sih buat susu aja gitu. Kalau Pak suami sih jarang ya buat ngeteh atau ngopi gitu ya, biasanya buat susu anak-anak aja gitu. Nah ini udah selesai cuci-cuci piringnya, tinggal ngebilasnya karena ini piringnya sangat banyak juga ya, jadi agak lama ya Cin untuk proses nyuci piring aja. Oke lanjut, ini aku mau masak nasi dulu.
supaya nanti sebenarnya ini aku hari Minggu mau pergi ya, mau keluar gitu, jadi nggak masak lauk, cuman masak nasi aja. Kalau lauknya bisa nanti dibeli aja di luar gitu, yang penting nasinya udah ready gitu. Nah aku masak untuk makan siang dan makan malam ini ya sekalian, biar nggak bolak-balik gitu masak nasinya. Nah ini udah selesai dicuci ya, langsung aja dimasak, dan jangan lupa dicetek gitu, karena saya orangnya pelupa ya, kalau masak nasi jarang dicetek. Nah ini lanjut untuk mau masak sarapan, melihat lemari ada sisa Ivomi, ya udah saya eksekusi aja ya. Ngomong belibet. Nah ini kebetulan ada kornet juga di kulkas, ya udah mau aku campur aja, tapi sebelumnya mau aku pindahin ke tempatnya dulu supaya aman ya. Kan kalau udah daging atau ikan kalengan gini udah dibuka, harus dipindahin ke wadahnya gitu ya, jangan di kalengnya gitu. Nah ini kebetulan airnya sudah mendidih, aku mau masukin si Ivomi. Aku masak semuanya aja biar semuanya bisa makan gitu ya, nggak bolak-balik masak sarapannya. Tapi terkadang anak-anak saya itu requestnya beda-beda, ada yang minta nasi goreng, ada minta mie goreng gitu ya. Tapi kebetulan ini nasi dingin udah nggak ada, jadi aku masak Ivomi aja buat semuanya gitu. Nah ini udah selesai ya masak Ivominya, dicampur telur dan kornet aja, nggak pakai sayur karena anak-anak aku nggak pada suka makan sayur, nggak suka dicampur gitu. Nah ini mereka sedang sarapan. Oke lanjut, ini sore harinya aku mau nyetrika. Ini pakaian untuk kerja dan pakaian sekolah aja sih ya. Jadi kalau pakaian hari-hari itu aku jarang setrika, makanya kalau pakaian hari-hari itu hanya dilipat-lipat aja gitu, nggak perlu disetrika ya kalau menurut aku. Selain hemat listrik, hemat energi, dan nggak capek juga sih ya untuk nyetrikanya tiap hari, karena dipakai di rumah-rumah aja sih kalau menurut aku. Jadi ini pakaian pergi-pergi gitu, atau pakaiannya ke kantor Pak Su, atau pakaian sekolah anak-anak gitu. Jadi pakaiannya cuma sedikit aja yang disetrika. Oke teman-teman, ini aku lagi setrika, agak banyak sih ini karena kemarin pulang liburan gitu, karena sebagian aku udah setrika ya sebelumnya untuk pakaian yang memang mau disetrika. Jadi ini sisa-sisanya aja untuk yang mau disetrikanya, jadi nggak terlalu capek sih karena sebagian udah aku setrika gitu. Selesai setrika, ini anak-anak aku minta diperasin jeruk gitu ya, jadi aku buatin aja untuk jeruk peras. Jadi biasanya mereka itu selalu aku kasih jeruk peras ini ya, setiap hari ya. Pinomet adalah makan buah gitu ya, biar seger, karena mereka nggak pada doyan makan sayur, doyan sih cuman sedikit gitu ya, jadi aku akalin aja untuk kasih buah gitu. Paling suka sih mereka jeruk ini ya untuk diperas gitu, tapi kalau mau makan jeruknya langsung gitu mereka kurang doyan, jadi ya udah saya perasin aja. Karena jeruk peras gitu terkadang asam ya, yang khusus untuk jeruk peras gini, jadi aku kasih sedikit terkadang gula gitu ya Kak, terus madu. Nah ini kali ini aku kasih madu, untuk madunya sesuai selera aja. Nah ini udah selesai, terima kasih yang udah menonton vlog aku, nantikan vlog aku selanjutnya, dah.